Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسوله وحبيبه بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق سيدنا Muhammad wal ali. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di waktu yang mulia, di momen yang mulia, di tempat yang mulia. Insyaallah Allah jadikan kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai kajian kita, saya menggantikan naibatan, menggantikan akhina Ustaz Subirin. Kajiannya hadis arba'in, tapi saya tidak mau gimana ya, kalau saya lanjutkan kajian takutnya beda penjelasan dari saya, pemahaman dari saya atau pemahaman dari Ustaz Subirin, ya nanti jadi pertanyaan. Nah, saya akan jelaskan di sini kitab Fawaidul Mukhtarah karangan Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang punya pesantren Dalwa, murid daripada Habib Zain Ibrahim Smith. Ya, di sini juga membahas hadis, di sini juga membahas tasawuf, dan di sini juga membahas akhlak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Ya Allah berkahilah, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari, terutamanya hari Kamis. Ya, ini Rasulullah doakan. Kita kadang ngelihat ulama doa saja, bukan mengharapkan doa, kita yang agak minta doa. Ambil gelas minta air doa kan. Kadang ada ulama minta pegang dada kita, Rabbi syarah li sadri. Kalau kita punya anak, kadang kalau kita pengen anak kita bebas daripada zina, di dalam kitab Tadhkirun Nas itu dijelaskan. Kalau anak kita pengen bebas daripada zina, ya, di palanya baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, baca surah Al-Qadar, ya, 7 kali atau 10 kali, biar terbebas daripada maksiat zina. Macam-macam doa yang kita panjatkan. Ini doa langsung dari Nabi buat umatnya. Ya Allah berkahilah umatku di pagi hari, terutama hari Kamis. Ini pagi ini memang agak berat. Acungan jempol buat orang yang istiqomah hadir majlis taklim di waktu subuh. Kadang diajak makan ya susah subuh-subuh nih. Tapi dia ajak majlis masih semangat, masih segar. Tapi jangan lupa, jangan merasa lebih baik. Ini kadang syaitan kalau tidak bisa menjadikan kita orang jahat, menjadikan kita merasa yang paling baik di antara yang lain. Jangan tertipu. Pintar syaitan. Iblis lebih pintar. Iblis lebih duluan masuk surga. Kita belum pernah masuk surga. Makanya iblis tahu yang baik, yang benar sebenarnya, tapi dia tidak mengakui saja. Ya. Makanya dia gampang menghasut daripada manusia.
Manusia yang pintar tidak gampang dihasut. Karena al-qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu lebih mementingkan akhirat, lebih melawan hawa nafsu, lebih memprioritaskan Allah, tidak memprioritaskan yang lain. Kalau Allah sudah jadi prioritas, orang tua sudah jadi prioritas, ibadah tetap dilanjutkan, maka Allah akan menjaga kita. Makanya di dalam hadis Arba'in juga dijelaskan tuh. Mungkin udah dijelaskan sama Sosobirin ya. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah. Bukan kita jaga Allah, bukan. Maksudnya di saat Allah memerintahkan sesuatu, Allah memberikan amanah kepada kita, jaga amanah dari Allah. Jaga nikmat dari Allah. Allah berikan harta, jaganya macam mana? Disyukuri. Salat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ini kadang maaf ya, kalau bab nikmat, bab kelebihan, ngunjuk dirinya. Siapa nih? Kenapa bisa masjid ini bagus? Saya. Kalau tidak ada saya, masjid ini tak jalan. Kan ada yang begitu. Kalau bab kelebihan, ya, bab popularitas, saja sambil ngunjuk dada. Tapi kalau bab kesalahan, takdir dari Allah. Giliran maaf ya, kesalahan, kelalaian, kekurangan daripada dirinya, sandarkan ke Allah, kurang ajar. Tapi kalau bab kelebihan, jangankan mau menyandarkan ke Allah, jangankan mau mengucapkan alhamdulillah, malah apa yang dia katakan? Memang begitu. Kalau tidak ada saya ni tak bisa. Ya, kalau tidak ada saya ni tidak bisa hati-hati, tertipu di situ sayang amalannya. Bukan malah dekat dengan Allah, tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlul ilmi wa ta'lim, kita bahas keutamaan ilmu dan keutamaan pengajian. Ya. Qala Allah Subhanahu wa taala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi sebelum saya jelaskan ini sedikit tadi saya lanjutkan. Jikalau Allah Subhanahu wa taala udah berkahkan rezeki atau kehidupan manusia, habbah idza barakal maula tulaggil hubub. Satu biji kalau Allah sudah berkahi, maka satu biji tadi lebih utama, lebih awet, lebih manfaat dibandingkan 10 biji. Banyak tak kita lihat orang punya duit 10 miliar, tidak ada guna hidupnya. Orang punya duit 10 miliar, tidak ada guna hidupnya. Ada orang yang gajinya cuma berapa? Contoh 5 juta. Bayangkan 5 juta dibandingkan 10 miliar, jauh. Tapi 5 juta gajinya bermanfaat buat umat. Orang lapar diajak makan. Masjid butuh apa dia support. Bahkan tabungannya dia masih bisa nabung. Dia tetap menafkahi keluarganya. Jangan salah ya. Kita jangan sibuk dengan orang, keluarga kita terlantar. Ini salah. Orang kalau belajar, tidak mungkin dia menafkahkan anak yatim sementara istrinya dibiarkan. Tidak mungkin. Ya, keluarga itu wajib nafkahnya, anak itu wajib kita beri nafkah. Tapi kalau kita kepada orang lain itu sunnah. Jangan sibuk dengan sunnah, wajib dilepaskan. Tapi kalau udah betul wajib, sambil dibarengi dengan sunnah. Maaf ya, contoh maulid itu bagus nggak? Bagus. Tapi jangan sampai ikut maulidan solawatan sampai jam 2, sholat subuh tidak ada. Sholat subuh wajib. Tidak ada Nabi nyuruh kita hadir solawatan, tak sholat subuh. Ini kadang syaitan pintar. Nah, solawatan. Ya. Maafuh, dimaafkan sholat subuh. Yang dimaafkan tuh yang tak sadar. Ya, yang dia faham kalau dia tuh masih bisa bangun. Karena kecapean, ketiduran tadi sama sekali tidak ada yang bangunkan, lupa hidupkan alarm,
luput subuhnya masih maafu, tetap wajib qadha. Beda halnya yang udah dibangunkan. Nak bangun, bang bangun. Situ setan masuk ke dalam pola pikiran. Kau tuh letih mau nih tidur alo, bentar lagi lah. 10 menit lagi lah. 15 menit lagi lah tidur. Bukan 15 menit. Jam berapa bangun? Jam 9. Ini bukan maafu. Ini tak dimaafkan. Ini bukan uzur. Tapi ini hukumnya bagaimana? Selain dia wajib qadha, na'udzubillah, dia termasuk minal kabair, termasuk daripada dosa besar meninggalkan sholat. Makanya saya bilang berkah itu mahal. Ya, barokah itu mahal. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qur rabbi zidni ilma. Ini Allah ngajarkan kepada Nabi Muhammad. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Allah kalau udah ngajarkan kepada makhluk yang dia cintai dan yang diajarkan oleh Allah doa, itu doa paling afdol. Apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Ini sekelas Nabi Muhammad saja diperintahkan oleh Allah, kalau minta kepada Allah bilang, ya Allah tambahkan aku ilmu. Makanya tidak ada istilah orang udah ngaku aku udah pintar tidak perlu belajar, tidak ada. Ya, man qala annahu alim, barang siapa manidda annahu qad alima, barang siapa yang merasa menyangka apalagi meyakini dirinya sudah alim tidak butuh belajar, sungguh dia bodoh. Tapi barang siapa yang merasa walaupun dia udah ngajar, dia dakwah, dia memahami orang, tapi sadar dirinya masih belum berilmu, masih kurang, masih hadir majelis taklim, ya, sungguh orang ini calon orang alim sejati. Ini saya langsung dapat cerita Pak Bu ya. Ada seorang ulama, beliau ini asli orang Indonesia, tapi beliau jadi mufti di kota Madinah, ulama besar, birasnya Habib Umar bin Hafid. Jadi Habib Umar bin Hafid ini dapat istri itu, adik istrinya beliau, anak keturunan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau Habib Zain bin Ibrahim Musmit, lahirnya di kota Jakarta, besarnya lahir Bogor, besarnya di Jakarta. Tapi beliau dewasanya, dakwanya itu di kota Madinah. Macam sekelas Habib Sugaf Baharun, Habib Ali Baharun. Saya punya guru di Jakarta, Habib Ridho bin Yahya, itu belajar sama beliau. Ini Habib Zain sekarang umurnya kurang lebih 89 tahun. Muridnya Masya Allah di mana-mana, di Eropa, di Afrika, di Asia, itu banyak murid beliau. Sampai sekarang, pas 3 tahun yang lalu, apa 4 tahun yang lalu sebelum corona, guru saya umroh. Nyari ini Habib Zain kemana, di rumah tidak ada. Rupanya dicari, beliau di ujung Masjid Nabawi, belajar sama guru beliau. Guru beliau ini berasal dari daerah Ashinggiti. Ashinggiti ini daerah Maroko. Anak kecil umur 15 tahun, 12 tahun itu hafal Sahih Bukhari. Tebal segini ini hadis hafal. Ya, Sahih Muslim tebal segini hafal. Itu daerah Shinggit. Umur 11 tahun hafal Quran. Umur 13 tahun hafal ribuan hadis. Ini Habib Zain belajar dengan gurunya yang umurnya 106 tahun. 89 tahun belajar sama umur 106 tahun. Udah alim. Ini Habib Zain Nusmi dibilang apa? Imam Syafi'i di zaman ini, saking cerdasnya. Ya. Saking cerdasnya dibilang apa? Habib Imam Syafi'i di zaman ini. Tuh beliau masih belajar. Udah alim masih belajar. Karena di saat kita ngajarkan orang Pak, Bu, kita ini bagaikan buka toko. Ada enggak orang buka toko, di saat orang ngambil stoknya, dia enggak mau menyiapkan stok lagi. Makin banyak pembeli, makin dia harus menyiapkan stok banyak. Tuh sistem toko. Ilmu juga begitu.
Makin banyak engkau murid, makin banyak yang belajar dengan engkau, makin harus engkau belajar lagi. Makanya Pak, guru-guru kita, masyaikh kita tuh ngajarkan, kamu sebelum ngajar, ulangi pelajaranmu. Fahami lagi. Orang, maaf ya, kalau bodoh, tidak berdakwah, dia sesat cuma buat diri dia. Tapi kalau orang alim, dia ngajarkan orang, tidak dikuasai sama dia ilmu tersebut, bukan hanya dia yang sesat, tapi dia menyesatkan orang lain. Makanya syaitan itu pintar Pak. Sekarang yang dirusakkan sama syaitan, maaf ya, bukan orang yang di warkop, bukan orang yang di kafe, yang digempur sama iblis sekarang siapa? Orang di masjid, orang di pesantren. Kenapa? Orang alim kalau udah rusak, ya, muridnya juga rusak. Ajarin kerusakan-kerusakan, diajarin kesesatan-kesesatan, ikut semua, ketawa iblis. Kalau orang yang sesat, orang yang maaf ya, bodoh, tak perlu disesatkan. Bahkan maaf, orang yang tak berilmu, mau dia sholat ratusan rakaat, setan tidak ribet. Setan, maaf ya, duduk tekangkang, ketawa setan. Sholat kamu itu tidak ada gunanya. Kamu wudu, sikutmu tidak kena, digulung begini nih. Tidak full nih, wudu, tangan sampai segini doang nih siku, dia nganggap kena. Padahal sikut itu harus lebih sedikit, biar full kenanya. Dalam kaidah fiqhiyah bilang apa? La yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna kewajiban tersebut kecuali dengan melebihkannya, maka hukum melebihkannya itu adalah wajib. Kita belajar kaidah fiqhiyah itu lebih ketat lagi hukum fikih. Ya, jaga-jaga, kalau nama istilahnya ihtiyaton. Mereka wudunya tidak benar. Salatnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak sadar dia gerak 3 kali saja batal, ini puluhan kali. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kadang agak sholat ada yang telenggok tidur. Duduk saja, telenggoknya sampai maaf ya, pantat ini lepas daripada tempelan tanah, dari lantai atau dari karpet, itu wudhu kita batal. Walaupun cuma tekelap, apalagi berdiri. Ya, apalagi berdiri. Ini kadang sholat imamnya lagi baca surah, dia telenggok-lenggok itu sholatnya batal. Tidak apa-apa lah, Ustaz, lanjutkan. Tidak bisa lanjutkan. Kamu lanjutkan, kamu tahu itu batal, kamu dosa, bukan dapat pahala. Makanya iblis tidak repot, syaitan tidak repot dia sama orang yang tak mau hadir majlis taklim. Serah kamu mau ibadah, aku tekangkang tertawa, kata dia. Tak perlu repot-repot mengganggumu. Makanya yang repotkan iblis ini siapa? Orang alim, orang yang hadir majlis taklim. Makanya Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, ajarkan kepada umatmu, kalau minta kepada Allah, mintalah permintaan yang paling besar, bukan rezeki. Maaf Pak ya, kekayaan bukan jaminan orang senang. Banyak kok orang yang punya duit 2 triliun, tak boleh makan pizza, tak boleh makan tempe, tak boleh makan sambal. Betul nggak? Kata dokter bilang kamu cuman boleh makan sayur. 10 triliun duit buat apa? Maaf, cuman ngeliat itu duit nominal lah. 1, 1, 1, 1, kebanyakan 1 atau kebanyakan nolnya. Banyak orang maaf tinggalnya rumah kecil gubuk, umurnya 70 tahun, tidak memiliki sakit, makan nikmat hantam, nasi, ayam, belum sambalnya, belum pucuk ubinya, belum TS-nya. Di situ Allah berkahan. Banyak yang begitu. Ya, makanya Allah tidak ajarkan kalau itu minta, wahai Muhammad, ajarkan kepada umatmu minta sebanyak-banyaknya duit. Tidak diajarkan konsepnya seperti itu. Makanya di sini dijelaskan lamma khuyyira Sulaiman. Tatkala Nabi Sulaiman diberikan pilihan,
kamu mau apa wahai Sulaiman? Nabi Sulaiman ini raja, tapi sebelum beliau jadi raja diberikan pilihan. Wahai Nabi Sulaiman, kata Allah, wahai nabiku, engkau mau apa? Engkau mau kaya? Engkau mau kekuasaan, kerajaan? Apa engkau mau ilmu? Kadang kita maaf ya. Ya. Karena pengen jadi raja, pengen jadi, maaf. Bentar lagi, ini kan musim kampanye nih. Karena pengen kampanye, semua dihalalkan. Mau tahu ilmu pun hilang ilmunya. Berdalil bukan dalil dari Rasulullah, dalil dari iblis. Yang haram dihalal-halalkan. Macam-macam. Ya, tak terpilih bunuh diri. Udah hidup secukupnya. Makanya Rasulullah bilang, laisal ghina min kathratil ard. Orang kaya itu bukan banyak duit. Orang yang hidup nyaman itu bukan kaya duit, tapi orang hidup nyaman itu kaya hati. Maksud kaya hati itu apa? Apapun yang diberikan Allah nyaman. Saya mau nanya, koruptor banyak dari orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Sebenarnya cukup gak dia duit? Cukup. Udah punya duit 500 miliar, tapi maaf, orang kalau udah merasa kurang tetap pengen nambah. Nambah lagi. Ada celah, korupsi lagi. Ada jalan, nambah lagi duit. Kurang terus. Ya, kurang terus. Salah. Makanya Nabi Sulaiman, beliau nolak kerajaan. Beliau nolak kekayaan. Tapi beliau pilih apa? Aku pilih ilmu. Falamma ikhtartul ilma. Di saat aku memilih ilmu, maka kekayaan, kerajaan mengikutiku. Dapat langsung di ketiganya. Beliau pilih ilmu, kekayaan, kerajaan mengejar beliau. Ya. Tapi kalau beliau mengejarnya harta, belum tentu beliau alim. Belum tentu orang kaya bisa jadi raja. Kalau dia milih raja, belum tentu raja kaya. Kalau raja benar ya, versi Islam ya, belum tentu dia kaya, belum tentu dia alim. Tapi di saat beliau pilih ilmu, maka kerajaan dimiliki beliau, kekayaan dimiliki beliau. Masya Allah, di sini diajarkan ya. Makanya tidak ada salah Pak ya. Tidak ada salah kita minta, ya Allah, aku minta Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban. Tidak ada salah. Tapi maaf, jangan tinggalkan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu bermanfaat nih Pak. Allahu Akbar. Tahu dia, rupanya tadi garuh 3 kali. 4 kali, malah 5 kali. Langsung dibatalkannya sholatnya. Ulang takbir. Tapi orang tidak paham. Oh, tadi itu lupa. Tadi itu lupa. Jangankan kamu lupa, langsung sadar. Kamu punya najis di kaki, selesai sholat, rupanya di telapak kaki kita ada kotoran, ada najis. Tiba-tiba diingatkan langsung sama yang belakang. Pak, maaf, itu di telapak kaki Bapak apa nempel? Dilihat rupanya kotoran. Ya, selesai sholat udah. Apa yang harus dilakukan? Bersihkan kakinya, tidak perlu wudhu, ulang sholatnya. Tak bisa kita bilang, oh udah telanjur sah. Udah terlanjur sah. Tak bisa, kan udah diingatkan. Udah diingatkan, waktu masih ada. Pernah ya, ada seorang ulama, seorang syekh, beliau ini kalau ibadah selalu pakai imamah. Masal. Kayak siapa di masjid Habib Muhammad Haddad. Kayak Habib Muhammad Haddad tuh sering pakai imamah. Atau tamu-tamu yang biasa dibawa Habib Muhammad di sini. Beliau ini kalau ngajar muridnya pakai imamah, Pak Bu. Sholatnya pakai imamah terus, menjaga sunnah Rasulullah. Tapi di saat beliau pengen nyuci imamahnya, ada sekerumunan bangkai binatang kecil gitu. Dengan semut-semut dan bangkai tadi nempel di sini. Itu Bapak, Ibu tahu, beliau qadha sholatnya apa? 2 kali lipat dibandingkan hari beliau pakai imamah itu. Beliau pakai imamah itu seminggu, beliau qadhanya 2 minggu. Ini kita kadang udah dikasih tahu jelas. Padahal rupanya itu apa? Diungkapkan tuh imamah yang beliau pakai, rupanya diselidiki oleh muridnya, baru sehari dikerumunin semut, ada bangkai tadi. Ini kita udah jelas, telapak kaki ini kita lihat, dikasih tahu cepat kau sholat, dah lah nanti Allah pandai ya aku ganti sholat.
lepas sholat, tarikus sholat. Engkau meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja, maka hukum yang engkau dapatkan, engkau mendapatkan dosa besar. Ya, engkau dapatkan dosa besar. Insya Allah kalau orang hadir majlis taklim tidak begini. Dia tahu dia salah, langsung dia ganti sholatnya. Bukan qadha ya, waktu masih ada. Lanjutkan sholatnya, maksudnya diulang sholatnya. Kalau qadha tuh waktu sholat udah habis. Jangan bilang nanti sholat kamu qadha nanti orang mikir qadha berarti nanti bisa. Nah, jangan salah paham. Begitu juga qadha sholat itu ada dua, ada alal faur, ada yang harus disegerakan, ada yang boleh nanti. Tapi tetap yang afdal itu disegerakan. Yang wajib disegerakan itu seperti apa? Orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja, itu qadhanya harus segera. Makanya maaf kalau ada orang bilang, aku nanti sholat kalau udah khusyuk benar. Soalnya aku selama ini kalau sholat tuh tak khusyuk. Saya mau nanya Pak, siapa yang di masjid fastabiqul khairat merasa di sholat paling khusyuk? Sekelas Sayyidina Ali bilang apa? Bab khusyuk itu adalah bab yang paling sulit. La ya'rifuhu haqqan illallah. Tidak ada yang tahu secara pasti orang itu khusyuk 100% apa tidak kecuali Allah. Khusyuk nih Pak, jangankan udah tengah-tengah sholat baru takbir. Allah, cucian dah diangkat belum ya? Alah mendung pula, alah nak hujan pula, alah begini pula. Baru pengen takbir. Tuh otak kita udah berfantasi kemana-mana. Tuh baru takbir. Belum kalau imamnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baca surah Sajadah. Pertengahan tiba-tiba terpikir, tadi kompor udah mati belum ya? Lampu teras sudah dimatikan belum ya? Tadi rumah udah kunci pintu belum ya? Mana? Ya, mana itu perlu kita perhatikan. Tapi kalau bab khusyuk ya, intinya kata ulama bilang jangan tinggalkan khusyuk dengan beberapa keadaan. Di saat takbiratul ihram, di saat baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, wajjahtu aku menuju kepadamu ya Allah, aku bermaksud kepadamu ya Allah. Dalam sistem penyebutan nama Allah itu jangan tinggalkan khusyuk kalau bisa. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuh khusyukkan, fokuskan buat Allah. Ya, terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas tahiyat tuh asyhadu an la ilaha illallah. Tuh mata kita ditunjuk fokus. Tuh saat-saat kalau bisa, kalau tak bisa full khusyuklah di situ. Tak bisa masih sesat. Makanya sebelum sholat baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya di saat orang qomat jangan langsung takbir. Soft diingatkan, lihat soft kanan kiri, lihat di tengah, baru sebelum takbir baca Qul a'udzu binnas, pakai siwak, kalau tak ada siwak pakai ujung sal. Tapi jangan sering-sering, kalau ketinggalan saja jangan lupa beli siwak ya. Terakhir, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah. Ini hadis terakhir ya, agak panjang. Ini Sayyidina Abu Hurairah termasuk daripada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah, beliau ini cinta kucing. Ya. Orang ini kan maaf ya, banyak melakukan sesuatu dengan dalil Nabi. Wah, aku suka kucing, ini wajarlah Nabi suka kucing. Nabi bukan hanya suka kucing. Orang kafir ya Rasulullah cinta. Semua binatang Rasulullah cinta. Pernah tak dengar riwayat Rasulullah nendang binatang? Rasulullah ngibau binatang? Nah, Rasulullah memang sayang. Buktinya rahmatnya Rasulullah itu apa? Rasulullah kalau jalan di sesuatu yang keras itu jadi lembut. Rasulullah tuh kalau jalan di atas pasir, tuh pasir tak berbekas. Riwayat mengatakan Rasulullah kalau jalan, jikalau ada semut tuh tak mati. Kita jangankan nejak semut, kita gidekan semut yang mati. Tapi Rasulullah, rahmatnya Rasulullah yang Allah berikan utuh kepada Rasulullah kalau nejak semut, tuh semut tak mati. Saking rahmatnya Rasulullah. Jadi yang lebih tepat itu benar-benar cinta sama kucing itu siapa? Abu Hurairah. Maka disebut dengan Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhr.
Ya. Beliau dijuluki Abu Hurairah hirrun, kucing. Hurairah orang yang benar-benar cinta dengan kucing. Ya. Karena asli beliau tuh. Ya, jangan salah paham. Ya. Ini Abu Hurairah bilang, di saat Rasulullah udah meninggal, beliau lewat daripada kota Madinah, faqafa 'alaiha, beliau lihat orang-orang pasar sibuk dengan dagangan-dagangan mereka. Ya, masih pagi, ini sibuk nih orang-orang dagang pasar. Beliau mengatakan, ya ahlas suq, ma a'jazakum, wahai penduduk-penduduk pasar, celakalah kalian, rugilah kalian. Bingung orang nih, Abu Hurairah nih kok tiba-tiba bilang orang celaka, kok tiba-tiba bilang orang rugi, tak ada angin, tak ada hujan. Ya. Kalau orang Pontianak bilang, apa dia orang nih tiba-tiba nyumpah, kan begitu. Makanya ditanya, penduduk pasar bertanya kepada Abu Hurairah, ya. Qalu wa ma dzaka ya Abu Hurairah, kenapa? Maksud engkau itu apa? Qala dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu wa antum hahuna. Di masjid lagi dibagikan warisannya Nabi Muhammad, sedangkan engkau sibuk di pasar ini. Maka mereka bertanya, maka Abu Hurairah melanjutkan, ala tadhhabuna fatakhuzuna nasibakum, apakah kalian tidak lari, tidak mau tuh ke masjid ngambil bagian kalian? Gitu kan sama Abu Hurairah. Ente tidak mau ke masjid, tinggalkan dulu nih dagangan kalian, kalian ke masjid ambil bagian-bagian kalian. Kan kita kan kadang cepat berlari, fulan bin fulan, tolong diambil nih daging kurbannya, kalau enggak diambil nanti sama ketua masjid, lari langsung dia. Coba lihat bab kurban nih Pak ya, kata ulama sepakat, seandainya kemuliaan ilmu itu tampak kasat mata, maka orang lebih ramai ngantri pengen hadir majelis taklim dibandingkan ngantri kurban. Kurban nih kadang yang tak dapat nomor antrian, dia ngantri di ujung. Bab bagian makanan, antrian minyak, kadang maaf panas-panas pun rela dia tak puasa demi antrian minyak. Di bab agama, apa yang kita korbankan? Makanya yang saya bilang, orang kalau buat bab dunia, yuk ke mall makan, ngopi, berapa kopi? 25.000. Kopi murah 25.000. Yuk makan di mana? Restoran, berapa makan? Di sini nih makanannya enak, maka agak mahal. Berapa? Paling 200.000, 300.000 per orang. Coba bab sedekah, coba bab ibadah sama Allah. Kemarin udah ke ada orang ke minta kotak amal ente, udah, alhamdulillah bisa saya ngasih 10.000. Yang penting ikhlas, yang penting ikhlas, tak perlu banyak-banyak. Ya, ikhlas itu perhatikan ya, ikhlas bukan dikit banyaknya. Ente walaupun mengeluarkan dikit, ente belum tentu ikhlas. Jangan tipu, jangan tertipu ya. Yang banyak merasa sedekah dia paling afdol saja, hati-hati. Apalagi udah dikit merasa paling ikhlas. Saya walaupun 10.000 tapi ikhlas. Percuma tuh nyumbang 1 juta tapi tak ikhlas. Yang tahu ikhlas nih kamu apa Allah? Bab ikhlas, bab sombong Pak, ini murni haknya Allah. Tak boleh kita nilai. Ada orang datang keluar dari masjid Fasabiqul Khairat, dicontoh pakai mobil Pajero Sport, pengen masuk mobil, contoh ya, jalannya agak busung dadanya. Kita ngelihat cengkok orang ini, sombongnya gaya dia masuk mobil. Nggak ada hak kita bilang dia sombong. Bisa jadi mulutmu yang lebih sombong dibandingkan gaya dia. Belum tentu orang sombong jalan begitu. Sama juga bab ikhlas, kita ngelihat orang nih sedekah 1 juta, nggak sengaja kelihatan kita. Sombongnya pengen dilihat tuh, dia ngeluarkan duit merah sebelum buti itu. Nggak ada hak kita Pak, tidak ada hak kita Bu. Kita ngelihat orang khususan, Masya Allah orang nyumbang 1 juta, ini yang ketahuan, bisa jadi yang tak ketahuan puluhan juta dia nyumbang. Gitu pikiran kita. Ini enggak. Bab diri dia, nah ini penting Pak ya zaman sekarang. Kalau kita buat diri kita Pak, Bu, suuzon buat diri itu afdal. Suuzon
buat diri sendiri itu diajarkan oleh ulama, diajarkan oleh Rasulullah. Di saat kita sedekah, di saat kita ibadah, merasalah ibadah kita kurang. Ya Allah, aku nih sholat sunnah qobliyah aja cuma 2 rakaat. Aku nih sholat subuh nih belum khusyuk benar. Aku nih kadang hadir majlis taklim, kepikiran aku kemana-mana, kadang masih ngantuk, merasa kurang, Pak. Di situ Allah tanamkan semangat buat Bapak nanti. Bapak lebih pengen semangat, nanti makin semangat, makin istiqomah. Ini yang bahaya merasa puas. Tapi kalau buat diri sendiri, husnuzon, ini salah. Apapun. Orang lain ya belum tentu bisa hajar majelis taklim. Aku ini udah paling afdal di masjid Fasabiqul Khairat. Ini hati-hati. Giliran buat dia jadi pengacara. Tapi kalau buat orang lain, dia itu cuma bisa hadir majelis taklim ya. Dia itu cuma hadir sholat subuh ya di Fasabiqul Khairat. Sholat lain mana hadir. Nah, ini bahaya. Buat orang lain kita harus berbaik sangka. Buat orang lain kita jadi pengacara. Ibadah orang lain. Ibadah kita harus jadi kuasa hukum. Hukumi ibadah kita itu masih kurang. Jangan pernah hukumi ibadah orang lain itu kurang. Orang lain ibadah support, doakan. Ya Allah, semoga dia tetap istiqomah, semoga dia tetap di jalan yang lurus. Jangan orang lagi baik doakan yang tak baik. Ya, na'udzubillah wa anta kadzalik, kata malaikat, engkau yang lebih berhak mendapatkan keburukan itu. Ya, hati-hati nih kita tertipu nih. Ya, hati-hati kita merasa lebih baik, di situ setan menyesatkan kita dengan kesesatan yang nyata. Di situ kita makin tambah sesat, merusak orang lain. Na'udzubillah, masya Allah ya. Di saat waktu tersebut, akhirnya penduduk pasar mereka meninggalkan dagangan mereka, berlari ke masjid. Abu Hurairah bilang, bagian ente tuh ke masjid lari cepat. Lari mereka, puluhan orang tadi berbondong-bondong ke masjid. Lupa wudu, lupa ini, masuk ke masjid, masuk dia, tidak ada orang bagikan duit, tidak ada orang bagikan harta, bingung, pelengak-pelongok, masuk geser pintu masjid, ini kan geser nih, geser, tidak ada nih, macam model gini, ada orang bagikan duit, di ujung tak ada, belakang tirai tak ada, tengah-tengah tak ada, ini semua, oh Abu Hurairah membualkan gitu, balik dia, dikasih tahu sama Abu Hurairah. Abu Hurairah, kadzabtum, engkau menipu kami, engkau membohongi kami, ya, engkau ngolok-ngolok kami. Atainal masajid, kita udah datangi masjid-masjid, kami tidak mendapati ada orang yang membagikan harta, tidak ada orang bagikan duit, tidak ada orang bagikan jabatan, tidak ada orang bagikan tokoh mereka. Maka Abu Hurairah ketawa. Engkau tidak ingat apa yang engkau lihat itu? Aku mau nanya nih, sebelum aku jelaskan hadis Nabi Muhammad. Ingat, engkau itu Islam, engkau itu harus percaya dengan Nabi Muhammad. Sekarang saya mau nanya, di saat engkau sampai ke masjid, apa yang engkau saksikan? Aku ngelihat ada orang belajar, aku ngelihat ada orang membahas halal dan haram, aku ngelihat ada orang zikir, aku lihat ada orang sholawat. Apa kata Abu Hurairah? Dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad bersabda, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warrathul ilma." Sesungguhnya para nabi terdahulu tidak mewariskan kekayaan, tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak, tapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Ilmu yang diwariskan. Kalian rugi. Jelaskan sama Abu Hurairah, waihakum, celaka kalian. Kalian merasa bahwasanya yang menjadi harta waris, menjadi warisannya Nabi Muhammad itu harta, salah kalian. Ya, maaf Pak Bu ya, kalau patokannya duit, warisannya ulama itu, warisan Nabi itu duit, emas, perak, kedudukan, tidak ada. Anak sama bapak, emak sama anak, adik sama abang berperang. Banyak tidak kita dengar gara-gara harta waris berperang? Ada enggak orang gara-gara berebut pengen hadir majlis taklim kelahi? Ada enggak?
Nggak ada. Gara-gara pengen berebut sop depan berkelahi, nggak ada. Gara-gara pengen nyumbang masjid kelahi, berebut pengen nyumbang masjid kelahi, nggak ada. Yang kelahi ini Bapak bermaaf, tapi makanya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah biang daripada seluruh kesalahan. Makanya kalau orang yang menyatakan orang ini banyak bunuh diri, maaf. Ini maaf Bu ya, ini contoh saja. Orang ini banyak, laki-laki ini banyak bunuh diri karena perempuan. Perempuan banyak bunuh diri karena lelaki, kurang tepat. Jarang orang putus cinta itu kelahi. Ada berapa orang, tapi jarang. Yang lebih banyak bunuh diri itu apa? Maaf. Tak terpilih jadi pemimpin, maaf. Tiba-tiba bangkrut. Bapak sering kan lihat, kita sering lihat kan ada orang maaf, stres di jalan, tak pakai baju, maaf sebelumnya ya, atau linglung. Itu maaf, kebanyakan dari mereka hidupnya sangsut. Kenapa? Memasukkan dunia ke dalam hatinya. Dunia itu masuk ke dalam hati. Makanya doa Syekh Mutawalli Asy'arawi, mufti Mesir tahun 90 atau 80, itu beliau mengatakan, minta kepada Allah, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia cukup hanya di telapak tangan kami. Jangan jadikan dunia melekat ke dalam hati kami. Ya. Banyak orang gila, banyak orang bunuh diri gara-gara apa? Duit. Tak dapat harta waris, gila. Nggak kepilih jadi pemimpin, bunuh diri. Belum enggak pemilihan dia sadar dia tak bakal kepilih, rumahnya udah digadai, bunuh diri. Kabur gara-gara apa? Maaf, duit. Makanya memiliki dunia itu boleh, tapi mencintai dunia itu jangan. Terakhir Rasulullah bilang apa? Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah masaqahu kafiran syurbata ma. Kalau seandainya dunia itu memiliki keutamaan di hadapan Allah hanya sebiji samping daripada sayap nyamuk, maka Allah tak akan berikan minum bagi orang yang tak beriman kepada Allah. Saking dunia ini tak ada nilai, makanya banyak orang kafir itu kaya. Makanya kalau kita patokannya menyatakan, Ustaz, ngapa orang yang tak beriman, ngapa orang yang jarang sholat, mereka kaya? Sekarang saya balik tanya, apa kepatokan orang senang itu kaya? Kebanyakan orang yang bunuh diri itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Gara-gara ribut, berkelahi, korupsi, anaknya kurang ajar, anaknya ngelawan, istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, bunuh diri. Na'udzubillah, wallahu a'lam bishawab. Ada 2 menit, 3 menit lagi, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Haidar Ali. Insyaallah. Salam. Insyaallah. Haidar Ali. Haidar. H-A-I-D-A-R. Ali. Sama-sama. Apa? Enggak. Ini gantikan Sosobirin saja. Enggak setiap Kamis. Insyaallah. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Saya tanyakan kalau itu umat Islam diperintah untuk memiliki ilmu. Satu yang pertama dan iman. Hal ini karena ilmu dan iman berhubungan antara bagaimana hubungan keseluruhan antara iman, ilmu dan amal. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua bagaimana sih tip-tip dari ilmu yang berkah dengan dalam Islam? Pandangan dan jalannya yang berkah Naam. Iman, ilmu dan amal itu berkaitan. Perhatikan ya. Orang yang mencari ilmu agama, dia tidak mungkin tidak beriman. Pahami dulu. Ini bukan iman modal ngomong ya. Maaf nih, kita ngomong bicara iman benar, bukan iman KTP. Orang tidak mungkin hadir majelis taklim kalau imannya belum ada, nggak mungkin. Kalau memang dia hadir majelis taklim, maaf, dijadikan ajang tryout, uji coba, ngetes lo, mungkin cocok sama ustadz ini. Salah ente niat ente hadir majelis taklim gitu.
Banyak enggak orang gitu? Maaf ya, kadang ada orang sekali 2 kali nongol hilang. Nah itu maaf, itu dicoba-coba ya. Makanya kalau kita pengen istiqomah, niatkan dari awal hadir majelis taklim, aku pengen istiqomah hadir majelis taklim, pengen istiqomah benar-benar belajar, biar ibadahku bernilai di hadapan Allah. Niatnya udah baik. Kenapa dia enggak bisa istiqomah? Maaf, imannya belum kuat. Kenapa dia enggak bisa menuntut ilmu, enggak bisa dapat ilmu? Maaf, imannya belum kuat. Tapi kalau orang udah, maaf, jangankan kuat, genah ya iman. Tahu kan konsep genah? Betul. Genah iman ini. Mereka hadir majelis taklim, aku sadar iman aku tak sempurna kecuali dengan ilmu. Aku sadar salat aku, ibadah aku, hubungan aku dengan Allah tak akan bernilai, tak bakal dekat dengan Allah kecuali dengan ilmu. Udah imannya mulai genah, masuk ke dalam konsep ilmu, belajar terus, belajarnya istiqomah, belajarnya kontinu, hadir majlis taklimnya benar-benar diusahakan, walaupun banyak hambatan dilepaskan karena prioritasnya adalah ilmu. Nanti masuk ke dalam konsep akhir apa? Pengamalan. Orang nggak bisa mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Makanya yang tadi saya bilang, maaf, syaitan ngangkang ketawa. Ente ngaku ente punya iman, ya, ente ngaku ente punya ilmu, ya, ente ibadah sebanyak mungkin, maaf, ilmu ente dan iman ente tak sinkron. Di situ rusak, merasa dirinya bernilai, menjadi seakan-akan panitia surga, dia merasa yang pantas surga itu dia, yang lain neraka. Nah, itu tertipu orang gitu. Ya. Orang kalau udah genah, maaf Pak, ya. Orang kalau udah genah, imannya udah betul, ilmunya udah mapan, ngamalkan ilmu terus, dia tuh pengennya orang tuh betul. Dia pengen orang tuh masuk surga. Dia pengen tuh orang istiqomah. Dia enggak pengen dia yang masuk surga. Maaf, orang kalau udah tertipu, dia merasa dirinya yang pantas surga. Orang lain tak pantas. Oh, ini neraka, ini sesat, ini bid'ah. Ini kan gampang gitu ya. Jangan gampang. Ya. Orang kalau sadar, Rasulullah bilang apa? Rasulullah kita saksikan langsung sejarahnya, masukkan Islam itu sulit. Kok ente gampang masukkan orang neraka? Betul nggak Pak? Sulit. Rasulullah masukkan orang Islam, ngajak orang ke surga. Rasulullah sampai air mata beliau itu Pak, habis. Saking banyak netes, mata kaki pecah. Loh kok ente ini ngaku Islam ngelawan perjuangan Nabi? Mengkafirkan orang, merusak orang, menyatakan orang masuk neraka. Jangan. Ala syagagta galbahu. Ente bisa belek hati orang tuh. Dia betul apa enggak? Dia ikhlas apa enggak? Dia sombong apa enggak? Kan gitu. Jadi intinya, kesimpulannya, orang tidak mungkin bisa ngamalkan kalau dia tidak punya ilmu. Orang tidak mungkin bisa mengejar ilmu tanpa iman. Berarti tiga-tiga ini berkaitan. Ya, jadi tiga-tiga ini berkaitan. Insya Allah, semoga Allah bisa jadikan mereka kita termasuk daripada golongan orang-orang yang beriman kokoh, berilmu mapan dan bisa mengamalkan ilmunya. Yang kedua tadi pertanyaan apa? Tips-tips mencari ilmu yang berkah. Yang pertama Pak ya, guru itu perlu. Makanya ulama sepakat, dhalla man laisa lahu syekh yurshidu. Celaka, sesat orang yang tak punya guru yang membimbing dia. Celaka orang yang tak punya guru membimbing dia. Kita dulu waktu kecil butuh ndak orang nyeberangkan gitu. Butuh. Kita tak tahu ilmu, butuh guru yang ngajarkan kita. Guru yang baik itu menebar cinta, bukan menebar kebencian. Maaf. Ya. Guru yang baik itu menebar cinta, bukan menebar kebencian. Guru yang baik itu ngajak orang sholat, bukan nyalahkan orang terus. Orang sholatnya tak betul, diajak lagi sholat. Jangan disalahkan sampai dia tak sholat. Kamu ni tak sah, kiralah kau ni ahli ibadah, rupanya sholat kau tak genah, memanglah kau ni sok-sokan ini. Oh enggak mau sholat? Udahlah, buat apalah aku sholat kalau salah disalahkan gini, rupanya Islam ni keras. Makanya yang saya ingatkan lagi, orang sekarang ini tidak butuh klarifikasi. Kita nih difitnah, kita disalahkan, kita jelaskan ke orang. Yang benci tak percaya. Ya. Yang percaya sama kita tuh yang benar-benar dekat sama kita. Yang benci tak percaya. Satu,
dakwah yang paling penting, balas dengan akhlak. Di saat kita tidak bisa menjawab yang mereka butuhkan pembuktian daripada kita, cukup balas dengan akhlak. Lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin bagaimana dituduh pencuri, disuruh ganti duit 1000 dirham, beliau bayar, sampai yang memfitnah beliau tuh bilang apa? Bunuh, ku tampar gue ya. Ini cucu Rasulullah. Beliau simpel, habis sholat dibayar, bukan beliau yang nyuri. Ini orang balik ke rumah ngelihat di bawah ranjang itu ada duit tuh, kok tak hilang? Bukan dicuri, dicari sama dia rumah-rumah. Dicari sama dia rumah-rumah. Kalau kita kan bukan aku yang nyuri. Bukan aku yang nyuri, tidak ada bukti. Cari, periksa rumah saya. Cari orang siapa yang menjadi saksi. Tidak, beliau ganti langsung. Makanya yang tuduh tadi, di saat dia mendapatkan duit, dicari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Rupanya dia cucu Rasulullah. Ini orangnya baru tahu. Cucu Rasulullah. Di saat pengen dibalikan harta, tidak mau. Apa kata beliau bilang? Aku cucunya Nabi Muhammad. Di saat aku udah memberi, pantang bagiku mengambil pemberianku. Dibalas dengan apa? Akhlak. Aku ikhlas, Bapak maafkan dosaku. Beliau minta maaf lagi. Nah, model seperti ini, kita dapat ilmu dengan orang model seperti ini. Jangankan kita nih Pak pusing, sumpek, galau, itu hal-hal itu tak bakal dekat. Ngelihat guru, belajar sama guru, bawaannya nyaman. Guru tuh apa nih? Selain memberikan kita di motivasi zahir, juga menyiram batin kita yang panas. Macam disiram air. Udah panas nih wajan, kita kenakan air, jadi sejuk. Di situ tuh orang yang punya ilmu tasawufnya kental. Ya. Kalau kita udah dapat guru seperti itu, insya Allah berkah tuh Pak. Sholat kita lebih tenang. Kalau kita ada apa-apa bisa kita chat guru kita, kan gitu. Ya, saya jujur, saya juga dapat guru seperti itu. Saya sering tanya apa. Kalau ngelihat ini tanda terakhir Pak ya. Guru pertanda guru kita yang benar-benar bisa menunjukkan kita ke jalan Allah, idza ru'u yashhar dzikrullah. Ini ulama, kita ngelihat beliau langsung ingat Allah. Ya Allah, sadar aku nih. Ngelihat muka beliau, Masya Allah, beliau nih nangis kalau doa sama Allah. Beliau nih kalau ibadah tidak merasa ibadahnya paling mulia. Kenapa aku masih ibadah aku pas-pasan, aku merasa lebih mulia dibandingkan yang lain. Tuh orang kalau udah dekat dengan Allah memiliki ikatan beda. Ya, makanya ilmu tak bakal engkau bisa dapatkan berkah kecuali dengan orang yang betul. Sanadnya betul, belajarnya betul. Dan terakhir, ilmu itu tidak akan berkah ya kecuali dengan diamalkan. Berkaitan lagi itu. Orang tak bakal bisa menyatakan ilmunya berkah kalau tak diamalkan. Karena buah daripada pohon itu, kita lihat inti daripada pohon itu apa? Berbuah apa tidak? Inti daripada ilmu itu apa? Bisa dimanfaatkan, diamalkan apa? Kalau udah diamalkan berarti memiliki harga. Buah kalau udah bentuk buahnya jelas, bisa dinikmati berarti ada harga. Begitu juga ilmu. Kalau udah diamalkan berarti harga ilmu itu apa? Keberkahan. Nyambung kan? Kalau udah ilmu bisa diamalkan terus berarti ilmu tersebut ada harganya, yaitu barokah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya lihat isyraq jam 5:45. Sini agak telat ya. Nah, mungkin silahkan. Terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang Pak Ustaz jelaskan tentang masalah ilmu yang berkaitan dengan amalan masing-masing hamba Allah. Kalau kita memberitahuan kepada salah seorang yang salahnya atau puasanya itu salah atau kurang atau terutama yang wajib merasa hal tersebut wajib kita selain ustaz atau hamba Allah itu memberitahu atau mengingatkan hal tersebut. Apakah hal tersebut termasuk salah atau tidak, atau termasuk golongan subhat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab memperingati, bab mengajak orang dalam kebaikan itu bukan mesti ulama. Pahami dulu. Kalau ngajarkan itu harus orang yang alim. Kalau mengingatkan orang salah, sekarang saya mau nanya nih Pak. Kita lihat orang lampu sennya ke kanan, padahal dia mau belok ke kiri. Kita bukan polisi. Boleh nggak kita ngasih tahu? Pak, lampu sen.
Bu, lampu sen. Kalau kita perhatian sama orang tersebut, kita berhak. Kenapa? Menyelamatkan orang tersebut. Sama juga di saat kita lihat orang ibadah, puasa kah, zakat kah, sholat kah, haji kah, salah, kita nasihati. Tapi maaf, kadang cara kita ngikatinnya salah. Nih orang maaf, sholatnya salah tadi, depan-depan orang. Pak, sholat kamu salah tadi itu. Maaf ya, depan orang. Salah nih, so macam mana imam model gini, sesat ini. Satu masjid benci itu imam. Jangan. Kalau kita sayang, orang udah selesai sholat nih, kasih tahu, Pak, saya mau tanya nih Pak, itu di telapak kaki Bapak apa? Kok ada hitam-hitam? Coba dicek. Oh iya, ini pas saya pengen masuk ke masjid tadi, macam ada lumpur-lumpur gitu, atau macam ada cat yang belum cat yang belum kering. Dia udah wudu, tapi kena cat tadi. Dia sadar juga, kan enak gitu. Ini kadang maaf, belum tahu orang itu salah, langsung teriak depan orang. Kata Imam Syafi'i, ini namanya bukan kebaikan, ini keburukan. Itu bukan menasihati, itu mencaci maki, menjatuhkan martabat orang. Makanya Pak, banyak orang bisa melakukan kebaikan, tapi ingat, kebaikan itu memiliki skill atau memiliki cara. Kalau caranya betul, maka ibadahnya bernilai. Tapi kalau caranya tak betul, maka ibadahnya tadi tidak bernilai. Yang tadi, ini penutup ya, terakhir saya jelaskan. Makanya yang saya bilang, apa-apa tuh Pak, butuh ilmu. Maka bohong kalau ada orang bilang, percuma berilmu tapi tak punya adab. Orang tak mungkin tahu adab kecuali dengan ilmu. Bohong orang bilang, aku tak perlu ke masjid. Percuma orang masjid tak punya adab. Sekarang saya mau nanya, kita kalau tiba-tiba dilahirkan ini tahu adab? Mana tahu. Adab ini dipelajari. Orang kalau berilmu tak beradab, berarti dia tak amalkan ilmunya, begitu ya. Bukan tak mau hadir majelis taklim dengan mengkategorikan dia yang beradab. Salah, kamu sesat, bukan beradab itu, kamu sesat. Tapi orang yang beradab, dia belajar, adabnya dijalankan. Makanya di dalam ilmu tasawuf itu dijelaskan adab, dan dia tidak merasa adab dia yang paling betul. Di tadi Pak, bukan termasuk syubhat ataupun sesuatu yang tidak benar ya. Untuk mengajak orang ke jalan Allah, tidak mesti syaratnya kita harus menjadi ustaz. Tapi ingat, usahakan mengingatkan orang, ngasih tahu orang itu dengan cara yang lembut. Makanya di dalam Al-Quran Allah bilang apa? Al-aslah. Ya. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau ente debat sama orang, argumen tentang Islam, tentang agama, carilah dengan cara yang terbaik. Bukan Hasan. Kalau Hasan tuh carilah cara yang baik. Tapi Allah ngajarkan apa? Cari cara yang paling terbaik. Orang ini gampang tersinggung. Pak, maaf. Tanpa mengurangi kehormatan. Saya ngelihat tadi pas baca, Bapak baca Al-Fatihah, putus-putus, Bapak lanjutkan lagi. Bapak tak ulang dari awal ayatnya. Pelan-pelan. Jangan, Pak, Bapak ini salah macam mana? Bapak selama ini imam, berarti selama ini sholatnya salah. Bapak ini kan udah lama, masa Bapak tak belajar? Tak ada. Ya, itu perang tuh gitu tuh. Ya khairullahu alam bisawab. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah saya minta maaf ya jika ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan karena kesalahan murni dari pribadi saya yang lemah, kebenaran murni daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-Nya Allah yang bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapati, dan ilmu tersebut bisa membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hakadha minni wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.